Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Rian Nandra Rakit Sakagra Putra Cipto, biasanya dipanggil Nandra. Saya adalah mahasiswa Universitas Airlangga, program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, angkatan 25. Hari ini saya akan menjelaskan untuk soal latihan pertemuan 5 mata kuliah pemrograman dasar yang sedang membicarakan tentang instruksi, I/O, dan operator. Apa itu I/O? Itu artinya adalah input dan output. Input adalah nilai yang diberikan oleh user atau pengguna yang menggunakan device kepada komputer, dan output adalah nilai atau semacamnya yang diberikan oleh komputer kepada user. Dan operator ini adalah seperti tambah, kurang, atau bit shift dan semacamnya. Pokoknya suatu nilai dioperasikan atau dimanipulasikan untuk mengeluarkan nilai selain lainnya. Untuk pertemuan kali ini kita memiliki 4 soal untuk menulis kode dan 1 soal tambahan, yaitu untuk menulis kode dan melihat apa outputnya. 4 soal pertama itu akan diberikan sebuah permasalahan, sebuah soal, dan kita disuruh untuk menulis programnya. Dan soal yang terakhir, soal kelima, kita diberikan 4 program yang kita harus salin dan hanya lihat outputnya. Mari kita masuk ke soal yang pertama dahulu. Oke, untuk soal pertama adalah buat program untuk menginputkan satu karakter dari keyboard, kemudian cetak karakter tersebut. Cetak di sini maksudnya adalah outputkan kepada user karakter yang dia sudah ketik. Nah, ada berbagai cara untuk menjawab ini, tapi limitasi dari apa yang kita pelajari itu pertama adalah bahwa user hanya akan bisa memberikan input kepada komputer tuh setelah user menekan enter. Jadi program itu tidak akan bisa selalu mengawasi apa yang sedang diketik oleh user. Jadi kita tidak bisa langsung kayak ketik A, komputer langsung ngerespon A, ketik B, komputer langsung merespon B. Mungkin itu bisa dilakukan, tapi itu di luar kemampuan saya. Terus tuh untuk cara-cara melakukannya tuh kita bisa saja, paling sederhana itu user nginput A, enter, komputer ngeluarin A. Jika user menginput A, B, terus maka komputer hanya mengoutput A saja, tidak menginput B atau karakter seterusnya. Solusi yang saya ambil untuk soal ini adalah menggunakan if statement. Seingat saya if statement itu belum diajarkan, jadi biarkan saya jelaskan secara sekilas apa itu if statement. If statement adalah pengecekan sebuah kondisi, apakah sebuah kondisi itu terpenuhi. Sebagai contoh, kita memiliki pulpen sini. Jika saya pengen menulis, maka saya akan menggunakan pulpen ini. Saya akan melakukan pengecekan dulu terhadap pulpen. Jika pulpen tintanya kosong, maka saya akan tidak menulis atau saya menggunakan pulpen lain. Dan jika pulpen memiliki tinta, maka saya akan menulis. Kurang lebihnya kayak gitu. Jika kita di pemrograman, maka jika sebuah variabel memiliki nilai yang sama seperti 2, 1 atau variabel lainnya, maka jalankan program ini. Jika tidak atau dia memenuhi kondisi lain, maka jalankan program ini. Maka sekarang saya akan jelaskan tentang program yang saya tulis dan outputnya. Pertama, kita akan menggunakan berapa library atau berapa library. Pertama stdio, itu gunanya untuk input output, sama itu string.h, ini untuk gunanya untuk manipulasi string. Kita akan masuk dulu inisialisasi, atau apa yang seperti saya jelaskan di video pertama. Inisialisasi adalah pembuatan variabel atau menentukan nilai-nilai awal variabelnya. Di sini kita inisialisasikan char user input 3. Maka ini menyatakan bahwa
ini adalah tipenya adalah karakter, dan bracket kotak ini itu adalah menyatakan ini array. Kalau saya tidak salah, saya sudah menjelaskan pada video sebelumnya bahwa pada C itu berbeda dengan bahasa pemrograman high level lainnya. C itu untuk menulis string dia membutuhkan karakter array. Oke. Main code-nya adalah pertama kita bilang ke user. Di sini ini terkategori sebagai output. Printf ini terkategori sebagai output karena ini apa yang dibilang dari komputer kepada user. Printf input a karakter, atau dalam bahasa Indonesia masukkan sebuah karakter. Dan fgets ini adalah sebuah fungsi dari string.h kalau tidak salah, di mana dia akan menerima user input ini tuh variable mana yang akan disimpankan, size of user input tuh berapa besar user input, dan std_in itu artinya inputan dari user. Maka ini akan mengambil inputan dari user. Oke. Terus di sini adalah user input /bin user input /line. Ini gunanya, jika tidak salah dari pengecekan saya, itu gunanya untuk menghilangkan new line atau yang /n ini, new line dari user input kita, supaya tidak ada permasalahan saat melakukan pengecekan if, jika saya tidak salah. Oke. Kemudian di ini if strlen, ini artinya tuh string len atau kepanjangan string user input sama dengan 1. Jadi jika apa yang diketik oleh user itu panjangnya cuma 1, maka kita tulis printf karakter that was obtained, inputnya atau ini apa slash data type karakter user input array 0, dan else printf what was inputted is either more than one character or less of it. Di sini jika seandainya di input tuh A, B atau nggak menginputkan apapun sama sekali, maka akan bilang yang di input itu salah, tidak sesuai. Suatu hal lain yang harus saya jelaskan ini nih, char user input sama dengan 3. Itu tuh kegunaannya tuh kenapa 3, kenapa tidak 1 saja. Dari pengalaman testing saya, kalau kita menggunakan 1 itu terjadi error karena tidak menyimpan sebuah byte untuk new line sama byte untuk null terminator. Maka karena membutuhkan tempat untuk new line sama membutuhkan tempat untuk null terminator, maka membutuhkan 2 byte ekstra yang bertotal 3. Nah, kita kalau ke outputnya di sini input karakter A, B, C, kita akan input 3 karakter. Di sini tulisnya what was inputted is either more than one character or less of, ya. Terus kita melakukan tes. Kalau kita cuma input 1, input karakter A, karakter that was obtained sama dengan A. Sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk soal kedua ini, soalnya mirip sama dengan soal yang pertama, tapi bedanya itu jumlah karakter yang diterima. Kalau soal pertama itu menerimanya hanya 1 karakter. Di sini kita diminta untuk menerima 15 karakter. Mari kita baca dulu soalnya. Buat program untuk menginputkan karakter dari keyboard dengan batasan jumlah karakter adalah 15 karakter. Kemudian tampilkan pada layar. Jika input keyboard melebihi dari 15 karakter, maka karakter yang ditampilkan hanya 15 karakter awal. Maka karena di sini dijelaskan hanya jika inputannya lebih dari 15-nya, hanya 15 karakter awal ditunjukkan. Jadi sudah ditunjukkan file scenario-nya sudah dinyatakan harus kayak gimana, maka kita nggak usah memakai input if dan else seperti yang sebelumnya. Untuk programnya bisa dilihat seperti ini. Kita ada yang biasanya include stdio, include stdlib, include string.h. Suatu hal untuk yang kalian pikirkan, coba kalian pikirkan di mana di antara 3 ini yang kita tidak usah pakai. Oke. Kalian pikirkan, nanti saya jelaskan. Kita memiliki yang normal, integer main, fungsi utamanya dengan return to zero-nya. Dan juga seperti yang saya bilang sebelumnya, ini
soalnya mirip sama dengan soal pertama. Jadi komen-komen yang kita gunakan itu komen-komen yang sama dengan soal sebelumnya. Pertama ada char user input. Yang bedanya di sini adalah array size-nya atau besar array-nya kita atur jadi 16. Itu karena dimintanya 15 karakter, ya kan? 15 karakter. Dan karakter ke-16 itu adalah untuk null terminatornya. Kita di sini printf bilang ke user, tolong masukkan karakter paling maksimum 15 karakter. Terus kita pakai fgets, argumennya adalah masukkan kepada variable user input, size of user input. Terus tuh ngambilnya dari mana? Dari dari inputan user. Oke. Printf data type string user input, tunjukkan data type string user input. Oke. Kita bisa lihat di sini di outputnya adalah di sini input text of maximum 15 karakter di sini dari printf. Kemudian di sini abcd sampai u itu adalah inputan dari user. Nah, kalau ini kalkulasinya benar, 15 karakter pertama di alfabet adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Oke. Berarti harusnya outputannya itu dari A sampai O, dan kita bisa lihat di sini adalah A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O. Kita akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan dulu sebelumnya. Mungkin yang pertanyaan pertama yang akan keluar itu kenapa kita tidak memakai if atau else, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Di sini sudah dinyatakan dengan jelas kondisi akhirnya kok kelebihan kayak gimana, yaitu hanya menunjukkan 15 inputan pertama. Dan untuk DC itu sifatnya string array ini adalah kalau menginput karakter yang melebihi daripada karakter besarnya array, maka dia akan hanya menunjukkan karakter awal-awal yang masuk duluan ke array-nya. Kenapa yang ditunjukinnya tidak menyampai P? Kan ini di sini besarnya array itu 16. Kenapa cuma nunjukin 15 karakter? Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu tuh karakter yang terakhir tuh kita gunakan untuk null terminator. Oke. Kenapa? Pertanyaan berikutnya palingan itu kenapa kita tidak memakai string clean atau hal-hal yang semacamnya tadi untuk memanipulasi stringnya? Itu karena yang tadi saya jawab di pertanyaan pertama, itu karena sifatnya string array itu bagaimana. Dia hanya menunjukkan karakter yang pertama masuk yang sesuai dengan size array-nya. Jadi kalau melewati ya udah, karena sifatnya sudah sesuai, kita tidak usah melakukan manipulasi atau pembersihan data, maka kita gunakan begitu saja. Dan untuk jawaban di mana di antara tiga ini yang harusnya, yang sebenarnya tanpa adanya juga kita aman, itu adalah string age, karena seperti saya bilang sebelumnya kita tidak usah manipulasi string, jadi itu ya harusnya buang aja. Tapi karena saya menggunakan dari program sebelumnya ke program ini, jadi banyak residu yang ketinggal. Soal ketiga, kita disuruh untuk mendefinisikan sebuah konstanta pi dengan nilai 3,14, nilai pi secara normalnya, buat program untuk menghitung luas lingkaran dengan panjang jari-jari yang diinput dari keyboard. Oke. Jadi di sini ada bagusnya saya jelaskan perbedaannya, yaitu konstanta dan variable. Konstanta seperti namanya itu artinya tuh constant, dan variable yaitu variable. Ya nggak terlalu bisa banyak yang didapetin sih dari apa artinya variable. Tapi konstanta itu sebuah hal yang menyimpan nilai tapi tidak bisa diubah nilainya, dimana variable itu bisa diubah nilainya. Kalau saya harus memberikan sebuah gambaran, itu konstanta itu adalah sebuah box yang kita gembok. Jadi kita masukkan sebuah hal di dalam box itu terus kita gembok, dimana variable itu adalah box yang selalu bisa dibuka tutup dan masuk keluarkan ke dalamnya. Cara mendefinisikan konstanta pada pemrograman C itu adalah dengan menulis const, terus nama tipe datanya, terus baru namanya, terus kita bisa nulis sama dengan berapa. Oke, kita bisa lihat di program kita. Pertama kita
gunakan yang biasa, include, kemudian kita menggunakan fungsi utama integer main dengan integer zero, dan di sini yang kita butuh inisialisasi hanyalah satu, yaitu konstanta p-nya. Dikarenakan ini menggunakan titik, menggunakan koma, maka kita menggunakan float. Kalau kita menggunakan integer, itu data type-nya tidak sesuai dan bisa menyebabkan error. Nah, di dalam main kodenya itu kita hanya meminta jari-jari lingkaran. Saya lupa juga jelaskan. Kita juga menginisialisasi jari-jari dan luas dalam bentuk float juga. Saya menggunakannya float itu karena kita tahu kita akan melakukan operasi dengan angka koma, jadi biar aman aja kita menggunakan float. Maka kita bilang ke user input nilai dari jari-jari lingkaran, kita melakukan scan f atau mengambil inputan. Di sini kita nggak usah pakai fget atau getf karena cukup menggunakan scanf aja. Kita mengambil float dari jari-jari yang diinput, jadi kita mengambil inputan itu, terus kita masukkan ke variabel jari-jari. Terus itu kita menghitung luasnya bersama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Sepaham pemahaman saya, dalam C itu tidak ada fungsi langsung atau notasi langsung untuk melakukan pemangkatan, jadi kita harus menggunakan perkaliannya langsung. Karena rumus luas itu adalah pi kali r kuadrat, maka kita akan pi kali jari-jari, yaitu r, pi kali r kali r, terus kita printf ke usernya, yaitu luasnya, karena kita simpan hasil perhitungan itu di luas dengan notasi dengan decimal point sebagai satu desimal saja, jadi satu angka di belakang desimal. Kalau kita pengen 2 angka, itu titik satunya kita ganti ke titik 2. Kalau kita pengen 3, titik 3, dan seterusnya. Apakah ada cara untuk lebih menyederhanakan program ini? Ada caranya. Kita bisa hilangkan variabel luas ini, terus kita langsung printf data type-nya apa dulu, persentase, titik 1f, titik 2f, terserah. Terus kita langsung menggunakan pi kali jari-jari kali jari-jari. Bisa kita langsung kayak gitu. Kalau kita langsung melihat outputnya, itu outputnya sesuai apa yang akan diasumsikan dari program seperti ini. Tidak akan ada yang aneh-aneh, kecuali kalau kita menginput hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, seperti kita menginput karakter. Untuk improvement di kode ini ya saya ingin kayak kodenya kita bisa ganti notasinya berapa, maksudnya berapa decimal point yang ada, juga handling kalau seandainya di input itu tidak sesuai. Kalau handling input yang tidak sesuai, kita bisa saja pakai if else, tapi untuk kayak handling ganti berapa komanya, saya pingin jawabannya lebih elegan daripada menggunakan if else, tapi itu masih di luar kemampuan saya. Untuk soal keempat, ini juga tidak jauh beda dengan soal ketiga, yaitu buat program untuk menghitung 4x kuadrat min 3x tambah 2 dengan nilai x merupakan input dari keyboard. Di mana sebelumnya kita menginputkan nilai jari-jari, di sini kita menginputkan nilai x. Ini gak jauh beda sama yang sebelumnya. Kita memasukkan variabel kepada sebuah fungsi, jadi kita tidak akan terlalu dalam untuk menjelaskan ini, dan kita akan cukup cepat. Jadi di sini saya tidak usah terlalu menjelaskan include-nya apa dan integernya apa, kita bisa langsung masuk aja ke kodenya kayak gimana. Di sini kita hanya butuh inisialisasi float yang bernama x. Sebenarnya kita bisa namain apa saja, tapi untuk kejelasan kita namakan x. Kita minta ke user nilai x yang mereka inginkan apa, terus kita scan nilai x-nya, inputan usernya, terus kita print. Nah di sini kita pakai 2 decimal point, dan di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, kita bisa langsung aja melakukan perhitungan matematika di printf-nya tanpa memasukkan kepada variabel apapun. Di sini kita menghitungkan 4 kali xx atau 4 kali x kuadrat dikurangkan 3 kali x atau 3x ditambah 2 sebagai konstantanya.
Dan di sini bisa dilihat jika kita masukkan nilai 1, 4 dikali 1 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Itu perhitungan pertama. Dikurangkan 3 kali 1 sama dengan 3, berarti 4 kurangin 3 sama dengan 1, terus kemudian ditambahkan dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Di sini bisa dilihat output akhirnya adalah 3. 3.00 karena kita memakaikan 2 float point. Apa yang saya bilang sebelumnya sama di sini. Seandainya ada cara biar bisa kita memanipulasi berapa float point yang keluar, tapi itu di luar kemampuan saya. Juga ini jika dimasukkan A, B, dan C itu akan error karena itu bukanlah angka. Kita masuk soal terakhir, soal kelima. Alasan kenapa saya melama-lamakan melakukan tugas ini yaitu tulis ulang program ini dan tampilkan hasil program di bawah ini. Lakukan analisa pada hasil program. Oke. Ada banyak gambar dan saya akan jelaskan secara singkat masing-masing. Saya coba jelaskan supaya paham. Jadi ikut saya pelan-pelan dan semoga paham. Jika tidak paham bisa ada bertanya melalui comment section atau apapun, entah. Harusnya kalian tahu cara mengontak saya, kecuali kalau ini video jadi menyebar luas yang kemungkinannya sangat rendah. Jadi pada soal ini kita akan ngomong-ngomong tentang operasi variabel secara langsung pada bitnya, terus perbandingan variabel. Kita akan lihat satu dan satu, masing-masing sektor akan menjelaskannya. Pada slide ini yang kita gunakan adalah komparatif operator, yaitu operator yang melakukan perbandingan antara dua nilai atau dua variabel, atau antara variabel dan nilai. Oke. Pertama kita memiliki ini dulu, A itu sama dengan 5, B sama dengan 6. Oke. Di sini kita print, saya hidupin laser patternnya, print. Jadi kita untuk nunjukin dulu A sama dengan 5, B sama dengan 6. Nah, di sini kita punya namanya operator, yaitu lebih kecil. Oke. A lebih kecil daripada B. Oke. Terus di sini ada operator yang itu lebih besar. Ini untuk mengecek apakah lebih kecil atau lebih besar. Di bawahnya lagi ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Di bawahnya lagi sama dengan, dan di bawahnya lagi tidak sama dengan. Oke. Cara bacanya kayak gimana? Di sini adalah A lebih besar daripada B. Apakah itu besar, benar atau tidak? A itu 5, B itu 6. Berarti itu benar kan? Jika benar, maka program akan mereturn nilai 1. Di sini kelihatan nilai 1. Nah, di sini pernyataannya adalah A lebih kecil daripada B. Apakah itu benar? Tidak, itu tidak benar. Maka akan mereturn 0. Maka bisa dilihat di sini nih, 1, 0, 1. Berarti di sini A lebih besar atau sama dengan dari B. Iya, itu benar. Tapi A lebih kecil, maaf. Di sini A lebih besar daripada B, sama dengan 0. Enggak, itu salah. Di sini A sama dengan B. Apakah itu benar? Tidak. Berarti A itu tidak sama dengan B. Oke. Itu untuk komparatif. Oke. Di slide sebelumnya tuh kita melakukan perbandingan antara dua nilai. Oke. Sekarang kita akan melakukan perbandingan antara bit. Apa itu bit? Bit itu nilai 1 dan 0. Oke. Kita akan melakukan perbandingan antara antaranya. Oke. Di sini kita memiliki integer A dengan bit nilai 0 dan integer B dengan nilai bit 1. Oke. Nah, di sini kita nyatakan dulu nilainya biar bisa kelihatan A sama 0, B sama 1. Nah, di sini ini operator tanda dan ini, dan 2 kali itu menyatakan operator AND. Operator AND tuh menyatakan dan. Jadi kan tadi kita sudah menyatakan 1 itu artinya true atau benar, dan 0 itu artinya false atau salah. Oke. Maka AND di sini tuh menyatakan dan. Jadi A dan B. Jadi jika ini hanya akan mereturn true atau 1 tuh cuman jika dua-duanya tuh nilainya 1. Jadi karena di sini A 0 dan B itu 1, maka dia akan mereturnnya tuh 0. Oke. Seandainya jika A itu 1 dan B itu 1, maka dia akan mereturn 1. Nah, di A garis panjang ini tuh menyatakan adalah OR.
or di sini adalah selama satu pun nilainya itu 1 ya. Jadi mau kita memiliki 1000 nilai yang kita komparasi, 1000 bit yang kita komparasi, selama ada nilainya 1, ada satu yang nilainya 1, maka dia akan return 1. Di sini kan A or B yaitu sama dengan 1 karena B ini 1. Jadi tidak peduli apapun yang lain, dia akan selalu return 1. Dan tanda seru A ini itu tuh dipanggilnya not. Not itu artinya dia akan membalikkan nilai apapun yang dimiliki. Karena A tuh nilai awalnya tuh 0, maka dia akan return nilai 1. Jika A awalnya itu 1, maka dia akan mereturnnya 0. Nah, soal pertanyaan, jika A itu dioperatorkan not dan kemudian dioperatorkan not lagi, maka nilainya apa? Oke, kita masuk ke yang lebih sulit. Jujur aja kurang tahu nih saya bisa menjelaskannya atau enggak. Oke. Jadi dalam komputer tuh cara mereka menyimpan angka tuh seperti ini. 0, 0, 1. Ini dibaca sebagai 1 dan kemudian 0, 1, 1. Ini bukan dibaca sebagai 11, ini dibaca sebagai 3. Maka cara membaca 2 itu bagaimana? 0, 1, 0. Kalau tidak salah ya, itu 2. Cara bacanya gimana? Ini tuh kalau nggak salah tuh satu dari sini tuh ini tuh dipanggilnya 2, 2, 2. Terus ini tuh menunjukkan nolnya. Jadi kalau ini 0, 2 kali 0, 2 kali 0, 2 kali n-nya 0. Di sini 2 kali 1, 2 kali 0 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka di sini 2 pangkat 1 ini bacanya 2. Terus yang di sini tuh 2 pangkat 3. Jadi kalau ini tuh 1 berarti 2 pangkat 3. Oke. Itu cara baca binary ya, namanya binary. Oke. Nah, di sini kita memiliki integer A sama dengan 2 atau sama dengan 0, 1, 0. Dan di sini integer B sama dengan 0, 1. Sama dengan 1 berarti 0, 0, 1. Nah, kita maaf. Oke. Jadi n ini tuh ya Rob susah banget jelasinnya. Jadi ini itu tuh jika bit yang bersesuaian itu dua-duanya 1, maka dia akan tetap mereturn 1. Jika bitnya tidak 1, maka dia akan mereturn 0. Sebagai contoh tuh tadi 3 kan. Izin saya hapus. Tadi 3 tuh adalah sini. 3 itu kan 0, 1, 1 ya. 0, 1, 1. Terus tuh 1 tuh 0, 0, 1 kan. Ya. Kalau kita operatorin n-nya nih, di sini kan yang 1, 1 doang tuh ini kan. Maka hasil operatornya itu adalah 0, 0, 1 doang atau sama dengan 1. Nah, kita lihat kan di sini A sama dengan 2, B sama dengan 1 kan. Kan tadi udah dinyatakan kan A tuh 2 tuh sama dengan 1, 0. 1 tuh sama dengan 0, 1. Kan ini enggak ada yang berhadapan kan? Ini enggak ada apa? Enggak ada yang satu enggak ada yang bertemu dengan satu lain kan? Maka dia cuma akan menghasilkannya tuh 0 doang. Maka di sini itu kenapa alasannya 0. Nah, kalau kita masuk sini nih print f. Nah, di sini or nih. Kan kalau tadi udah saya nyatakan kan or tuh kayak gimana? Selama salah satunya itu Selama salah satunya itu 1, maka dia akan tetap return 1. Oke.
Sebagai contohnya ini di N ini nih, ini baru enak pakainya 10 dan 01 ini kan, ini nilainya 2, ini nilainya 1. Ini karena dia nilainya tetap ini nilainya ada 1 sama nilai di sini ada 1, maka dia akan mereturnnya tuh binarynya tuh 11, yaitu sama dengan 3 ya. Di sini 3. Nah, kemudian kita ada shift left. Shift left ini kayak gimana? Kalau kita ada ini contoh 001 ya. Karena kita makainya tuh kita makainya A ya, berarti 011. Bentar, sini saya hapus tuh 011. 011. Kalau kita shift left ini shift leftnya satu langkah doang. Shift left tuh berarti memindahkan ke kiri. Berarti kita ke arahin kiri ya. Ini akan menghasilkan 110. Nah, 110 ini itu kalau kita ke binary-in itu berarti 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2. Berarti 4 tambah ini sama dengan 6. Sama dengan 6. Jadi mohon maaf tadi saya kan bilang ini tuh nilai 2, salah, ini nilainya 3. Jadi kalau 3 kita bit shift ke left 1 itu jadi 6. Kalau 2 kita bit shift ke left-in dia tuh salah 10 kan. 10 0 nih. Kita ke left-in 1. Maka jadi 100. 100 ini tuh 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Dan 4 di sini ada 4-nya kan. Nah, kalau bit shift right berarti ke kananin. Oke. Berarti kita miliki lagi 0 1 0. Kita ke kananin nih. Berarti 0 0 1 sama dengan 1. Itu kenapa jadi nilainya 1. Yes, dah seperti itu. Rekomendasi saya sebelum ngepelajar apapun binary, manipulasi binary, pelajarin dulu cara perhitungan binary biar lebih ke gambar kayak gimana. Sekarang kita masuk ke yang lebih gampang, lebih sederhana. Saya nggak usah ngeluarin whiteboard untuk menjelaskannya. Itu adalah ini. Jujur saya nggak tahu apa panggilannya. Di sini kita ada A yang nilainya 15, B yang nilainya 4. Oke. Pertama kita miliki ini yang hasilnya nggak di print, jadi saya harus tulis lagi. Di sini tuh itu tuh biasanya menunjukkan untuk tambah secara progresif. Jadi B++ itu artinya tambahkan satu nilai kepada B. Jadi B tambah 1 yaitu ya 5. Nah, itu yang di sini nggak ada di printin. Tapi untuk yang lain cukup sederhana. B sama dengan plus A, ini hanya bilang sama dengan B ditambah A berapa. Mohon maaf, salah. Ya benar, itu B ditambah A, tapi saya lupa ini kan B-nya udah kita tambahin kan. Jadi dia udah 5. Jadi A plus B 15 tambah 5 sana 20. Di sini B min A itu sama dengan 5, terus tuh B kali A itu sama dengan 75. Oke. Mungkin ada pertanyaan, kenapa B min A sama dengan 5? Kenapa kayak gitu? Gak ada penjumlahan atau pengurangan atau pengalian apapun yang dimana 15 kurang 5 atau 4 atau semacamnya yang hasilnya ke 5. Bagaimana caranya? Jadi di sini tuh dia langsung menyimpan ke variabelnya. Jadi kan tadi tuh B++ jadi 5 kan ya. Berarti sekarang 5 B plus A tuh 5 tambah 15 jadi 20 kan. Nah kemudian B dikurangin A, 20 kurangin 15 sama dengan 5. Oke, 5 kali 15 sama dengan 75. Itu bagaimana nilai-nilainya. Kita udah sampai akhir dari penjelasan soal-soal untuk pemrograman dasar pertemuan 5 ini. Semoga dapat dipahami. Kita masuk kepada materi-materi yang lebih kompleks, terutama di bagian bit
manipulation atau binary manipulation, juga for kita agak menyentuh pada kita agak menyentuh pada string manipulation menggunakan library string H. Semoga dapat memberikan sedikit pengertian kepada bagaimana C melakukan pekerjaannya, bagaimana C berjalan. Harusnya saya udah bilang ini di video pertama, C itu bahasa yang low level. Jadi untuk melakukan hal-hal yang sederhana di Python itu agak lebih ribet, agak lebih sulit. Tapi jika digunakan dengan benar, dengan kita mengerti ya cara menggunakannya secara efektif, maka C ini adalah salah satu bahasa yang paling efisien sih menurut saya, karena kita punya full control memori apa yang dipakai, fungsi apa yang dipakai untuk apa. Jika kita efektif, harusnya nggak ada memori-memori yang terbuang. Yaitu yang cukup penting saat sedang membuat sebuah hal yang kita harus memikirkan seberapa mobilitasnya itu, seberapa ringannya, karena saat mulai mengerjakan hal-hal yang lebih kompleks atau yang besar, sedikit pun memori itu sangat bagus, sangat berharga. Sekian dari saya Rianandra Rakit Saka Putra Sucipto dengan NIM 163251058, mahasiswa Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Pembuatan angkatan 25. Izin undur diri, mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.